Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Alia dari kelas 12 BDP 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang afiliasi pemasaran. Yang pertama ada pengertian dari afiliasi pemasaran, yang kedua ada kelebihan serta kekurangan dari afiliasi pemasaran, yang ketiga ada jenis afiliasi pemasaran, yang keempat ada cara kerja dalam afiliasi pemasaran, yang kelima ada tips dalam afiliasi pemasaran, dan yang terakhir ada kesalahan dalam menjalankan afiliasi pemasaran. Yang pertama, pengertian afiliasi pemasaran. Afiliasi pemasaran adalah jenis pemasaran berbasis kinerja di mana bisnis memberi penghargaan kepada satu atau lebih afiliasi untuk setiap pengunjung atau pelanggan yang dibawa oleh upaya pemasaran afiliasi itu sendiri. Pemasaran afiliasi juga dapat didefinisikan sebagai salah satu metode pemasaran digital di mana seseorang akan mendapatkan penghasilan ketika terjadinya penjualan terhadap suatu produk maupun jasa yang kamu promosikan melalui link afiliasi yang telah kamu buat. Yang kedua, ada kelebihan dari afiliasi pemasaran. Pertama, model bisnis ini hanya membutuhkan modal yang relatif kecil atau bahkan terkadang tidak membutuhkan modal sama sekali bagi yang ingin melakukannya. Kedua, model bisnis afiliasi pemasaran sangat mudah untuk dimulai, terutama bagi pemula yang relatif baru dalam dunia bisnis. Dan yang ketiga, afiliasi pemasaran saat ini merupakan salah satu industri dengan keuntungan yang sangat besar. Dan berikut juga ada kekurangan dalam afiliasi pemasaran, yaitu pertama, karena mendapatkan penghasilan berdasarkan komisi, maka pemasukan yang diterima tidak tetap bergantung pada produk yang dijual. Kedua, model bisnis ini membutuhkan kesabaran serta kerja keras agar produk yang ditawarkan dapat sukses diterima. Ketiga, karena semakin populer, maka persaingan juga semakin besar dengan berbagai produk yang menggunakan model bisnis ini. Dan ketiga, ada jenis afiliasi dalam afiliasi pemasaran. Berikut ini merupakan berbagai jenis afiliasi yang dapat kamu pilih menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang kamu miliki. 1. Influencer. Jenis afiliasi yang pertama adalah influencer. Influencer merupakan seseorang yang memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk maupun jasa. Yang termasuk ke dalam influencer bisa berupa selebriti, pakar, atau ahli suatu bidang, hingga pengguna sosial media dengan jumlah pengikut yang besar dapat digunakan sebagai strategi pemasaran afiliasi yang kamu lakukan. 2. Blogger. Dengan menggunakan blogger sebagai salah satu strategi pemasaran dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, dikarenakan pada umumnya seorang blogger dapat melakukan uji coba terhadap produk maupun jasa yang ditawarkan beserta dengan ulasan yang diberikannya sebagai salah satu bentuk promosi. Dan yang terakhir ada media massa. Jenis afiliasi yang ketiga ini adalah media massa. Dengan menggunakan media massa, suatu produk akan mendapat awareness dari masyarakat luas dalam jumlah yang besar. Namun, karena biayanya yang terbilang jauh lebih mahal dibandingkan dengan jenis afiliasi lainnya, media massa jarang digunakan. Dan yang keempat ada cara kerja afiliasi pemasaran. Ketika seseorang ingin menjalankan model bisnis afiliasi marketing ini secara maksimal, maka orang tersebut harus dapat mendaftarkan diri kepada perusahaan atau organisasi web afiliasi di mana dari situ orang tersebut akan mendapatkan sebuah link afiliasi. Dan yang kelima, tips dalam afiliasi pemasaran. Tips yang pertama adalah membiasakan diri untuk mempelajari segala informasi yang ada mengenai produk serta jasa yang akan kamu tawarkan dan promosikan. Dengan begitu, kamu dapat memutuskan apakah ingin melakukan afiliasi pemasaran pada produk tertentu. Tips yang kedua adalah memiliki produk yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat dan pasar secara general. Dengan begitu, kamu menawarkan produknya secara tidak langsung, kamu juga bisa mendapatkan kesenangan dari melakukan kegiatan promosi tersebut. Dan yang terakhir ada kesalahan dalam menjalankan afiliasi pemasaran.
Kesalahan ini yang pertama dapat berupa terlalu hard selling terhadap produk, yang kedua mengikuti program afiliasi marketing lain, yang ketiga salah memilih program afiliasi pemasaran, yang keempat pengetahuan mengenai produk yang ingin ditawarkan rendah, yang kelima tidak melacak link afiliasi yang ada, yang keenam tidak melakukan perbandingan, dan yang terakhir mudah tergoda untuk mengikuti program afiliasi pemasaran baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.